Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kehendaknya. Hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sering menggambarkan Ramadan ini bagi saya seperti dokter atau mungkin seperti rumah sakit ya. Dan saya adalah orang sakit yang sedang berobat. Sudah 8 hari ini kita menjalankan resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui sang dokter semesta alam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu obat yang harus kita minum ya. Ada 11 kapsul malam hari setelah salat Isya, yaitu salat tarawih dan witir ya. Ada tadarus, ada zikir, ada salat al-maktubah, salatul mafrudah, salat yang diwajibkan, ada salat sunnah ya. Banyak sekali. Alhamdulillah di hari yang ke-8 ini kita sampai sudah. Seharusnya sebagian dari sakit kita itu sudah ada yang mulai sembuh ya. Mungkin demamnya sudah berkurang. Rasa sakit yang di sebelah mana sudah mulai berkurang. Dan itu kesembuhan yang disebut dengan muttaqin ya. Muttaqin itu sudah mulai terasa. Sudah mulai terasa di hari ke-8. Sebab kita sudah minum obat banyak sekali ya, antibiotik ya, macam-macam ya. Dan kita harus minum terus itu, terus. Resepnya begitu. Masya Allah, sampai hari yang ke-8 sudah ada yang terasa ya. Terasa perbedaannya, lemes dan sebagian makin malas untuk taraweh dan seterusnya. Seharusnya bukan itu saja yang kita dapatkan ya, tapi kemudian kita sudah mulai merasakan hadirnya al-muttaqin itu di dalam hati kita. Nah, pada Jumat ini saya akan menjelaskan variabel dan indikator muttaqin ya, sehingga kita nanti bisa setidaknya mengukur ketercapaian di dalam kita menjalankan puasa Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah kesempatan baik sekali bagi kita ya. Hari ini kita bertemu dengan izin Allah. Saya khatib mengingatkan diri saya dan demikian juga para jamaah untuk back to resep ya, kembali kepada resep yang sudah diberikan oleh Rasulullah, bahwa kita harus komitmen untuk menjalankan ini semua peribadatan di bulan suci Ramadan. Masih panjang waktu jika bila mana di dalam 8 hari kita ada yang terlepas itu ya, tidak sesuai resep ya, sunnahnya ketinggalan, tarawehnya ada yang tertinggal ya. Masya Allah, karena pulang malam nggak bisa ke masjid ya, padahal sholat taraweh sendiri kan boleh gitu ya. Tertinggal, wah besok saya nggak mau lagi. Karena ini resep kalau nggak kita lakukan flat itu penyakit nggak sembuh. Dia kira-kira begitu ya. Alhamdulillah
Hari ini kita bertemu, saya mengingatkan diri saya dan juga barangkali juga menjadi pengingat bagi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita tuju itu apa sih? La'allakum tattaqun. Sudah hafal sekali dengan surat Al-Baqarah ayat 183 ini ya. Kita sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mungkin di mimbar ini sudah entah berapa hitungannya itu. La'allakum tattaqun itu ya. Ayat 183 suratul Baqarah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, jadi ayat ini adalah flyernya, bannernya. Ini adalah pamfletnya ya. Spanduknya ini. Ini spanduknya, makanya dibaca terus oleh khatib-khatib itu ya. Oh ini memang spanduknya. Inilah flyer pembukaan pelatihan yang maha dahsyat ya, yang disebut dengan Ramadan. Syahrut Tadrib, bulan pelatihan. Flyernya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan ini Allah akan mensertifikasi, Masya Allah, akan mengeluarkan sertifikat di ujung Ramadan ini, yaitu sertifikat muttaqin, selamat kepada Anda karena Anda telah mengikuti serangkaian pelatihan di bulan Ramadan ini dengan sangat baik, tertib, sesuai dengan konsep ya, maka Anda berhak mendapatkan sertifikat muttaqin. Masya Allah, stempelnya dari Allah langsung, bukan dari pejabat. Langsung Allah yang umumkan dalam banner ini dalam surat Al-Baqarah 183. Hadirnya dirahmati Allah. Pertanyaannya adalah apakah kita memenuhi kriteria? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting supaya ada keterukuran gitu ya. Supaya ada keterukuran. Apa kira-kira saya layak kan gitu ya? Apa kira-kira saya layak mendapatkan ini? Nah, beberapa kali setelah saya mengimami sholat tarawih dan kultum itu banyak anak-anak kecil berkumpul ya. Itu minta tanda tangan. Minta tanda tangan buku Ramadan itu ya, buku Ramadan, checklist Ramadan, Masya Allah. Checklist Ramadan, sibuk kita dibuat ya. Anak-anak ngumpul semua minta tanda tangan khatibnya. Dicatat dia khatibnya siapa, ceramahnya apa, Masya Allah. Tanda tangan khatibnya. Anak saya nggak mau ketinggalan tarawih, alhamdulillah sampai sekarang kelas 2 SD perempuan. Nggak mau ketinggalan. Kenapa? Karena nanti checklistnya bolong. Nggak mau ketinggalan ya. Checklistnya nanti bolong gitu ya. Dan dia ingin mempertahankan mendapatkan 5.000 sehari puasa. Masya Allah. Sudah saya kurangin itu. Dulu waktu kelas 1 saya kasih 10.000 karena puasa itu 5.000 dan tarawih itu 5.000. Nah, ini saya kurangin 5.000. Ini karena sudah kelas 2 ya, tarawih dan puasa itu 5.000. Wah, semangat dia, masih semangat. Besok kalau sudah gede lagi 5.000-nya nggak ada ya. Masya Allah. Ya, semangat sekali. Ada checklist. Ternyata membuat semangat. Terukur dia. Ya, Ramadannya terukur dia karena di bukunya. Berapa kali dia bolong tarawihnya gitu ya. Itu terukur. Sementara kita sebagai orang dewasa itu nggak ada bukunya Pak, nggak ada. Kita yang sudah senior ini tidak ada. Kalau kita tarawih bolong aja tuh, ya. Al-Quran bolong aja, zikir bolong aja, karena nggak ada checklist. Maksudnya bagus juga itu ya, ada buku checklist Ramadan. Ya tapi untuk orang dewasa nggak perlu juga ya. Tapi ini maksud saya ini penting juga ya, kita menceklis sendiri gitu ya, dalam pikiran kita menceklis. Kadang menjadi alat kontrol juga ya, betul ya, tanggal sekian checklist, puasa ada, zikir ada, Quran ada, sunnah ada, Masya Allah. Wah, checklist lagi gitu ya, sehingga akhir Ramadan kira-kira ya Allah saya penuh nih semuanya, mudah-mudahan saya muttaqin, amin ya. Jadi wah kita nggak ada checklistnya ini, berapa kali lepas zikir nggak ada ya.
Al-Quran nggak ada, terus lepas, bahkan barangkali juga puasanya lepas. Ada juga sebagian saudara-saudara kita yang juga muslim nggak ada kontrolnya, gitu, nggak ada alat kontrol. Jadi buku itu mengingatkan saya, Pak. Buku anak saya itu mengingatkan saya. Iya ya, anak saya ada checklistnya ya. Saya nggak punya checklist ya, bolong-bolong aja nih. Masya Allah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada indikatornya sehingga kita bisa mengukur kira-kira apakah ini kita berhak mendapatkan itu sertifikat muttaqin, selamat kepada Anda gitu ya. Ternyata ada. Kalau kita hendak mengukurnya, kita bisa melihat ya banyak sekali ayat tentang al-muttaqin ya. Salah satunya kita bisa mengambil dari surat Al-Baqarah 1 sampai dengan 3 ya. Kemudian surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kemudian juga kita bisa ambil lagi surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ya. Nah, itu yang saya mau jelaskan. Nah, kurang lebih kalau kita baca ayat ini ya, surat Al-Baqarah 1 sampai dengan 3, saya yakin kita hafal semua. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini muttaqin, ada muttaqin Pak di situ. La'allakum tattaqun sama ya. Di sini ada muttaqin. Nah, ini hendak menjelaskan indikator al-muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, di sini ada lagi muttaqin tuh, kata-kata muttaqin ya, la'allakum tattaqun. Tapi belakangnya beda dengan Al-Baqarah. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim ya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu kalau di dalam Ali Imran. Kemudian kalau kita melihat indikatornya di dalam surat Al-Anfal 2 sampai 4, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baik, saya akan meresum secara singkat karena waktunya terbatas ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita melihat dari tiga surah ini ya, di situ menyebutkan indikator dari al-muttaqin ini. Jadi nanti kita bisa mengukurnya nih ya. Apakah kita sudah masuk di dalamnya sehingga kita merasa happy ya, happy ending di akhir Ramadan karena kita merasa berhak mendapatkan ini gitu ya. Oke, ataukah kita harus segera remedial kan gitu ya. Nah, di sana ada indikator, kalau kita jabarkan ke dalam variabel itu kurang lebih ada 2 ya kalau orang riset begitu ya. 2 itu terdiri dari hablum minallah dan hablum minannas. Indikatornya 2, hablum minallah dan hablum minannas. Nah, di bawahnya nanti ada indikator lagi. Kalau kita perhatikan cirinya ya, indikatornya ada yang terukur, ada yang measurable, tapi ada yang tidak terukur. Nah, Masya Allah di surat Al-Anfal itu tidak terukur. Mari kita lihat ya. Kalau kita melihat dan mari kita mengukur diri, siapa al-muttaqin itu di sini. Kalau di dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah yang percaya, yakin al-ghaib, yang gaib ya. Allah Subhanahu wa taala gaib,
malaikat gaib, surga dan neraka gaib. Kita yakin bahwa kita akan hidup lagi di alam akhirat, itu adalah alam gaib, ya. Intinya rukun iman itu. Yakin. Kita checklist. Alhamdulillah kita sudah yakin, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, masuk. Satu checklist, insyaallah mutakin. Pertanyaannya, apakah al-imanu i'tiqadun jazimun? Sejauh mana keimanan kita kan itu, ya? Kalau iman itu kan i'tiqadun jazimun bi ghairi syakkin, ya. Iman adalah suatu kepercayaan yang sangat mendarah daging, gitu ya. Sebenarnya definisinya asli itu, ya. Jadi artinya itu bukan sembarang kepercayaan. Basic belief. Dia adalah yang bawahnya, di atasnya baru ada prinsip-prinsip lagi, gitu ya. Jadi dia asasnya. Kalau di dalam psikologi, ini adalah kepercayaan yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar, gitu ya. Jadi kepercayaan ini akan menggerakkan kita. Terngiang-ngiang itu bahwa saya akan punya rumah di surga nanti, terbayang itu. Sama kayak kita kalau punya cita-cita tentang dunia kan gitu, ya. Lantainya rumah yang kita cita-citakan sudah terbayang, ditulisnya itu di dalam visi misi hidup kan gitu, ya. Nah, itu mungkin sedalam itulah yang belum kita mampu, ya. Tapi mudah-mudahan tipis-tipis lah, ya. Tipis-tipis kita sudah mulai agak termasuk karena kita yakin yu'minuna bil ghaib. Tinggal kita perbaiki kedalaman daripada keimanan kita kepada al-ghaib. Wa yuqimuna sholata, menjalankan sholat. Alhamdulillah, toh kita juga sudah sholat. Kita checklist, ya. Tapi checklistnya ini kayaknya belum tebal, ya. Jadi sholat kita juga tampaknya kita masih banyak yang kita perbaiki, baik secara kuantitas apalagi secara kualitas, ya. Kuantitas maupun kualitas. Karena sholat ini banyak, Pak. Sholat fardu dan sunnah sehari semalam yang muakkad saja, kalau kita lakukan flat itu bisa 46 rakaat itu. 46 rakaat, ya. Sholat fardu, rawatib, kemudian ada sholatul lail 11, duha diambil aja lah. Kalau 46 berarti duhanya itu hitungannya 8, berat, ya. Nah itu banyak secara kuantitas, ya. Apalagi secara kualitas. Saya memahami tentang kualitas ini ketika ada dosen psikologi mengajarkan tentang mindfulness, Masya Allah. Dia sedang terapi stres, Pak. Pada TKI di Singapura, dan saya ikut pengabdian, itu diajarkan supaya mindfulness. Mindfulness itu ternyata itu kalau melakukan sesuatu kita ada di situ, gitu, ya. Banyak orang makan pikiran entah kemana, makanan nggak ada rasanya, Pak. Makanan nggak nikmat, gitu, ya. Ternyata mindfulness itu khusyuk, Masya Allah. Khusyuk lah, kira-kira mirip-mirip, ya. Kita sholat ya kita di situ sedang sholat itu. Repotnya begitu sholat ingat yang lain itu. Sering begitu saya, jamaah mungkin juga berapa banyak yang sama begitu, ya. Sulit. Jadi kita melakukan sesuatu kita ada di situ. Nah, itu yang menjadi catatan kita barangkali, ya, bagaimana kuantitas dan bagaimana kualitas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, dan memberikan sebagian rizki yang kita dapat. Jadi prinsipnya masih simpel. Jika dapat rizki maka jangan dimakan semua, gitu. Al-Baqarah ayat 3, ya. Wah, ini 100.000, Pak. Ambil 2.000. Kira-kira gitu. Jadi itu udah sesuai Al-Baqarah. Jadi ambil 2.000. Itu kan nggak semua berarti kan, gitu kan. Konsep infak kan begitu, ya. Intinya nggak diambil semuanya. Ada yang diinfakkan. Nah, ini mungkin kita checklistnya agak apakah sudah apa belum, ya. Seringkali yang kita bawa semua itu daripada kita sisihkan, ya. Dapat sekian, udah berapa kali dapat belum yungfikun. Nah, ini catat gitu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, di sini ada 3 poin. Yang 2 poin itu kembali kepada Allah, hablum minallah, itu adalah variabel hablum minallah. Yang 1 poin wa mimma razaqnahum yunfikun, kembali kepada manusia. Nah, persis seperti definisi orang soleh waktu saya ngaji di pesantren itu, kata guru saya, as-solih huwal qa'im bihuquqillah wa bihuquqi ibadihi. Orang soleh adalah yang menetapi hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga memenuhi haknya kepada sesama manusia. Baik, saudara sekalian dirahmati Allah, saya akan percepat sedikit, ya. Kalau kita lihat ke dalam wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, Ali Imran 133 136, itu lebih detail lagi, Pak. Lebih banyak lagi. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna.
infaknya ini enggak lagi yang Al-Baqarah. Fisarra'i wa dharra'i, lebih dalam lagi nih. Dia berinfak sedang ada maupun sedang enggak ada. Masya Allah. Sedang enggak ada infak, kayak gimana rasanya ya? Butuh banget, dipotong juga sedikit. Sambil nangis kali Pak ngasihnya itu. Masya Allah, saya memberi dan saya sedang butuh. Beda ya, rasanya beda sekali. Makanya muttaqin, kalau di wasari'u ila maghfiratin itu lebih dalam lagi yunfikunnya. Wal kadhiminal ghaidh, mulai berat-berat nih, mulai berat-berat. Dan mampu menahan marah. Masya Allah, marah. Capek Pak, capek sekali ya. Di jalan macet sampai rumah gak ada makanan Pak. Gimana nggak marah gitu ya? Masya Allah, menahan marah. Wal afina 'anin nas, pemaaf, mulai berat-berat. Ini hablum minan nas, tapi indikator ini mulai berat-berat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim. Kalau keliru langsung, nggak tunggu lama, bisurah. Langsung keliru, langsung mohon maaf. Keliru kepada Allah, mohon maaf pada Allah. Keliru pada manusia, minta maaf pada manusia. Itu karakteristiknya. Dan orang ini walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang ini tidak selalu dalam keburukan sedang dia tahu bahwa itu tidak baik. Sedang dia tahu bahwa itu kebaikan nggak dilakukan, sedang itu dia tahu bahwa itu tidak baik tetap dilakukan, nggak begitu. Kalau tahu mah bahwa sholat ini baik, udah tahu. Tapi yusirruna ala ma fa'alu enggak. Tapi tetap aja tidak melakukan. Nah, berarti tidak masuk nih. Wah, banyak yang dicoret ini. Kalau pakai bahasa syariah ya. Banyak yang belum masuk nih kita. Oke. Nah, inilah kita mau latihan ini. Mau dalam tanda kutip pura-pura betul-betul mutakin kita. Enggak pura-pura ya, emang berlatih ya. Maksud saya indikator dalam Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini measurable, bisa terukur. Kita bisa melakukan, mengupayakan itu ya, walaupun belum sepenuh hati nih. Takwa kita belum sepenuh hati, tapi kita bisa mengadakan bahwa kita sholat checklist, bahwa kita menahan amarah checklist. Itu measurable, bisa diukur gitu ya. Tapi Pak, indikator yang tertinggi ini luar biasa sekali. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di situ terusnya mirip sih, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun lagi. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah, ini. This is the truly Muslim. Nah, di situ disebutkan. Ini endingnya kata Allah. Nah, kalau sudah di sini udah mengerikan ini ya. Jadi indikatornya enggak measurable lagi, tapi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hati kita itu gampang tersentuh, Pak. Mendengar ayat itu tersentuh. Ada kalimat Allah tersentuh. Kayak orang lagi punya kekasih yang dicintai betul-betul ya, sangat cinta, rindu setengah mati gitu kalau anak sekarang ya. Terus disebut nama dia Susanti. Oh, bergetar hati, Pak. Makanya ada orang zikir cuma Allah gitu ya. Ada saja tuh. Walaupun di kita itu enggak praktek begitu tuh. Tapi secara filosofis bisa dipahami, Pak. Karena nyebut Allah sudah kemana-mana itu pikiran. Karena wajilat qulubuhum. Nah, iman yang sudah begitu bergetar itu yang ending yang paling luar biasa. Jadi iman sudah tidak menjadi variabel yang kuantitatif, tapi sudah menjadi nilai rasa yang tinggi sekali, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil hidayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana
وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة